Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo mengeluhkan PPKM Mikro yang diperpanjang, namun tidak memberi keleluasaan bagi pelaku usaha retail untuk membuka toko lebih lama. Jam buka toko masih tidak berubah, hanya diperbolehkan hingga pukul 9 malam saja. APRindo memandang semestinya pemerintah bisa membuat kebijakan yang adil dengan melihat sektor usaha yang bisa berpengaruh langsung untuk mendorong konsumsi masyarakat. Sebab, bulan suci Ramadan dan Lebaran adalah momen mendorong daya beli masyarakat dan langsung bisa berdampak pada ekonomi nasional. APRindo meminta jam operasional buka toko retail bisa dilonggarkan, paling tidak sampai jam 10 malam. MK akan diperpanjang lagi sampai 2 minggu ke depan dari 19 April sampai tanggal 6 Mei dengan tidak mengubah jam operasional toko. Nah, ini yang kami prihatin. Ya. Karena jam operasional toko ini kami sangat berharap jam tutup pusat perbelanjaan, mal dan retail itu tetap jam 9 malam. Nah, ini yang kami mohon untuk dijajaki kembali. APRindo berharap pemerintah mendukung pelaku usaha retail untuk bangkit dari keterpurukan dengan dukungan kebijakan yang pro pada daya beli masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan kelonggaran pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kelonggaran pajak diberikan dalam bentuk diskon Ramadan 2021 yang dimulai sejak 20 April hingga 24 Juni 2021. Untuk besaran diskon, kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 sebesar 15%, sedangkan kendaraan bermotor roda 4 sebesar 5%. Bukan hanya diskon pajak, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan pembebasan sanksi administratif pembayaran PKB dan bea balik nama kendaraan. Hadiahnya insya Allah kalau kita dapat ya alhamdulillah, kan ini waktunya kan tepat untuk bulan Ramadan. Mengantisipasi adanya lonjakan pembayaran pajak, Dirlantas Polda Jatim menyiapkan skema khusus agar tidak terjadi antrean panjang. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan momen baik tersebut. Sektor otomotif tanah air kian menggeliat. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan tajam penjualan mobil pada Maret dan April 2021. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo melaporkan, total penjualan retail mobil di bulan Maret mencapai lebih dari 77.000 unit, atau naik 39,4% month-on-month dibanding dengan bulan Februari. Jika dibandingkan dengan volume penjualan Maret 2020 year-on-year, terjadi peningkatan sebesar 22%. Sementara, jika melihat berdasarkan wall sales atau penjualan pabrik ke dealer, melompat tinggi hingga 72% dibandingkan Februari 2021. Geliat pemulihan ekonomi melalui sektor industri otomotif turut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pembukaan pameran Indonesia International Motor Show 2021, Presiden Jokowi menyampaikan, meski masih dipukul pandemi, namun ekonomi harus tetap digerakkan dalam kewaspadaan dan kehati-hatian. Pemerintah berharap kapasitas produksi industri otomotif dalam negeri bisa ditingkatkan dengan pemakaian kandungan lokal yang semakin tinggi. Presiden Jokowi juga mengingatkan agar industri otomotif bukan hanya mengurus pasar dalam negeri saja, melainkan memacu ekspor, mempercepat pengembangan kendaraan listrik untuk diprioritaskannya investasi. Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan program di Indonesia Economic Club bersama saya Aprevita dan tentunya Prof. Renat Kasali. Selamat malam, Vita. Selamat malam, Prof. Sehat ya, Prof ya? Sehat, terima kasih. Oke, apalagi kita tahu bahwa pemerintah selalu memberikan insentif terhadap semua sektor saat ini. Ya, kita akan kalau membahas. ada segala sesuatu yang agak menyulitkan, pasti harus ada intervensi. Baik. Ya. Saya akan mengenalkan melewati 1 tahun pandemik ini dan tetap masih berada di dalamnya. Bukan hal yang mudah bagi industri dalam negeri untuk terus bergerak. Industri otomotif misalnya setelah mati suri dipukul pandemik perlahan kini mulai bangkit. Pabrik kembali beroperasi, insentif dikucurkan dan pameran kembali diselenggarakan. Benarkah industri otomotif kita telah bangkit dari mati suri? Dan kita akan mengetahuinya dari para narasumber yang hadir di studio.
maupun yang hadir lewat daring. Yang di studio dulu saya perkenalkan ada Bang Ahmad Sahroni, Sekjen Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Selamat malam. Selamat malam. Bang Roni aja ya, lebih enak ya. Yes, lebih gampang. Baik. Dan banyak anak muda menjadikan Anda trendsetter tentunya, dan khususnya terkait hobi otomotif yang Anda geluti. Kita akan lihat tayangan berikut ini. Sosok Ahmad Sahroni menjadi deretan nama terdepan jika membahas industri otomotif. Ia dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok yang mengoleksi berbagai jenis mobil dan motor, mulai dari mobil antik hingga mobil mewah limited edition. Selain menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni adalah Sekjen Ikatan Motor Indonesia atau IMI, sebuah organisasi yang memfasilitasi industri olahraga otomotif di seluruh provinsi di Indonesia. Ya, dan hadir secara daring tentunya Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor, Bapak Anton Jimmy Suwandi. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam. Apa kabar? Salam sehat tentunya. Dan juga ada Sekjen Gaikindo. Selamat malam Pak Kuku Kumara. Selamat malam Vita. Iya, apa kabar Pak Kuku? Terima kasih, kabar baik, sehat semuanya. Pak Renaud, Vita. Baik, kita langsung saja menanyakan kepada yang hadir di studio dulu. Ya. Bang Roni, kalau Anda melihat dari geliat industri otomotif di Indonesia hari ini, seperti apa sebenarnya? Luar biasa, karena masa pandemik yang cukup menyita waktu, ternyata ada sesuatu yang luar biasa bertahan untuk melakukan ekonomi ke depan lebih baik. Nah, signifikan ini didasari bahwa pemerintah ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, adalah langkah wujud seperti yang saat sekarang terjadi. Tidak dipungkiri kalau dibilang bahwa apakah Indonesia krisis? Krisis iya, tapi dengan tahapan yang berbeda. Oke, krisis iya dengan tahapan berbeda. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah momen saat ini adalah momen yang tepat untuk mulai membeli otomotif bagi kalangan muda? Sangat. Kalangan muda kan bangsa yang memang prefernya adalah anak muda ke depan. Nah, kalau masalah beli mobil, tergantung dengan ketersediaan waktu. Nah, kebetulan mungkin di masa pandemik penggiat ekonominya itu berkembang. Banyak kan UMKM yang tiba-tiba muncul yang tidak diperkirain, dan akhirnya kebetulan pemerintah meringankan beban pajaknya lebih ringan. Nah, ini tergantung nih sekarang, mau volume mobilnya dibanyakin atau dengan kondisi kita emisinya dipertahankan. Baik, Pak Kuku, saya ingin menanyakan kepada Anda. Tadi ini bisa dikatakan Bang Roni ini adalah representatif dari pengguna atau pemilik mobil atau anak muda yang biasanya kalau lihat mobil itu sangat interest untuk membeli gitu ya. Kalau Pak Kuku sendiri melihatnya roadmap bangkitnya industri otomotif pada kuartal pertama Indonesia ini sepanjang tahun 2021 ini seperti apa? Apakah ini sesuai dengan prediksi? Blessing in disguise ya. Di tengah upaya kita untuk membangkitkan, kan tadi Vita katakan mati suri cukup lama. Tiba-tiba kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk relaksasi PPNBM. Dan nampaknya ini disambut baik oleh masyarakat. Dan seperti tadi dilihat angkanya menunjukkan luar biasa. Jadi mungkin baru kali ini kita dari bulan ke bulan itu naiknya sampai 70%. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, dari jenis atau tipe kendaraan yang diberikan relaksasi PPNBM-nya tadi, naiknya itu sampai 170%. Nah, ini luar biasa, dan momentum ini yang harus kita manfaatkan. Karena apa? Persaingan saat ini bukan persaingan antar brand ya, antara brand A, brand B, dan C, tapi ini persaingan di kawasan ASEAN. Siapa yang kemudian akan sanggup? Ya, di kawasan ASEAN. Baik. Karena kalau kita tidak segera meraih kesempatan itu, kita bisa disaingi oleh pesaing yang siap untuk memanfaatkan momentum itu. Oke. Kira-kira itu. Ya. Baik Pak Kuku. Pak Anton, dari sisi Anda sendiri,
Apakah relaksasi yang diberikan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam PPNBM ini sangat berpengaruh signifikan terhadap penjualan di PT TAM? Pertama-tama tentu saja insentif PPNBM ini kami berterima kasih ya kepada pemerintah yang memang memberikan support tidak hanya kepada otomotif tapi adalah industri otomotif nasional. Dan pastinya Toyota adalah salah satu industri otomotif nasional karena memang kami menjual 90% produk kami adalah CKD atau produksi lokal. Dan terus terang memang di bulan Maret ini peningkatan penjualannya sangat luar biasa. Tadi Pak Kuku sampaikan market, tapi untuk Toyota sendiri penjualan retail kita tuh meningkat kira-kira 100% atau naik 2 kali lipat. Dan order untuk model-model tertentu pun yang insentif PPNBM pun meningkat bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Jadi memang dari sisi demand ini sangat luar biasa sekali kita. Baik, Pak Anton, mungkin Prof. Renat nih sebagai penutup dari segmen pertama begitu, bergeraknya kembali sebuah industri ini sesuai tadi kalau dari Pak Kuku bilang ini sesuai gitu ya, sesuai tetapi di luar prediksi begitu. Ya, sebetulnya begini, ini adalah ada satu hal yang tricky dari pandemi ini. Justru pandemi itu mengakibatkan masyarakat tidak menggunakan public transportation, beralih kepada mobil pribadi. Data di seluruh dunia, saya coba search dan lihat data-data yang dilakukan oleh badan-badan riset dunia menyebutkan milenial sedang akan sangat ingin membeli mobil saat ini. Ya, jadi pembeli pertama yang usia 24 sampai 39 tahun, jadi millennials ini mewakili 45% dari seluruh pembeli pertama. This is the moment. Ya, this is the moment. Dan mereka mengatakan, sebagian 78% mengatakan memerlukan kendaraan untuk travel. Ini pertanda bahwa sudah terjadi pemulihan perekonomian, Prof. Disimpan dulu jawabannya, kita break terlebih dahulu. Dan pemirsa pastikan Anda tetap di Indonesia Economic Club, akan segera kembali.